Panas yang sangat besar terpancar dari kuali obat berwarna merah gelap, menyebabkan suhu menjadi panas dan udara menjadi kering. Memperbaiki pil obat tingkat 8 sangat rumit. Hampir 100 jenis bahan obat yang berbeda terlibat. Seorang alkemis biasa bisa melupakan proses penyempurnaan. Mereka akan memiliki tangan penuh hanya mengendalikan bahan-bahan obat ini di udara. Tentu saja, ini tidak menimbulkan masalah sekecil apapun bagi kekuatan spiritual seperti lautan Yan-Yan. Banyak bahan obat kelas tinggi yang kebanyakan alkemis hadir belum pernah mendengar tentang dilemparkan ke dalam kuali obat. Nyala api di dalam cauldron hanya perlu disapu secara acak sebelum kekuatan obat murni dalam bahan obat sempurna. Akhirnya, energi murni akan tetap tergantung di kuali obat. Mereka dikemas bersama-sama sambil memancarkan energi murni yang mengejutkan. The First Start Pill adalah pil obat yang bisa menarik pil Lightning 5 warna. Sebuah pil obat kelas ini tidak menimbulkan banyak masalah bagi Xiao Yan saat ini. Setelah bertahun-tahun pelatihan, kekuatan spiritual Xiao Yan jauh lebih besar daripada yang ada di pertemuan pil. Oleh karena itu, pil First Start ini mungkin sangat sulit untuk disempurnakan, tetapi penyempurnaan berjalan lancar untuk Xiao Yan. Penyempurnaan pil obat, terutama pil obat tingkat 8, adalah tugas yang memakan waktu. Bahkan dengan bantuan api surgawi, setengah hari berlalu saat Xiao Yan telah sepenuhnya menyempurnakan semua bahan obat. Para alkemis di alun-alun benar-benar tenggelam dalam proses penyempurnaan pil halus Xiao Yan. Tak satu pun dari mereka menyadari begitu banyak waktu berlalu. Pada saat yang sama, rasa hormat di mata mereka menjadi lebih kaya. Teknik Xiao Yan benar-benar terlalu misterius bagi mereka. Tak satu pun dari Grandmaster ahli kimia yang mereka temui sebelumnya bisa mencapai kemampuan Xiao Yan. 3 hari berlalu dengan tenang di tengah suasana sepi ini. Jumlah alkemis yang Xiao Yan telah tertarik meningkat. Beberapa alkemis yang tidak berasal dari Pil Hall tetapi untuk sementara tinggal di benteng kuning misterius, juga bergegas setelah mendengar tentang penyempurnaan, menyebabkan area di sekitar Pil Hall untuk diisi dengan orang-orang. Bahkan ada banyak orang yang berdiri di langit. Dengan meningkatnya keributan, beberapa ahli yang bukan alkemis juga bergegas. Karena masalah singa-singa mendalam, cukup banyak faksi dan ahli yang mencari perlindungan dengan Yan Alliance. Beberapa dari orang-orang ini telah pergi setelah singa sekte yang mendalam dikalahkan sementara banyak yang tersisa. Saat ini, mereka semua tertarik dengan perbaikan pil. Karena jumlah pengamat terus meningkat, Kailin tidak punya pilihan selain mengirim ahli dari aliansi Yan untuk menjaga ketertiban dan mencegah gangguan apapun yang mengganggu penyempurnaan pil Xiao Yan. 3 hari lagi berlalu karena tak terhitung banyaknya orang yang mengamati proses ini. Bang, petik 1. Pada hari ke-8 setelah Xiao Yan tenggelam dalam perbaikan pilnya, guntur tiba-tiba bergemuruh melintasi langit yang cerah. Beberapa ahli dengan indera yang tajam menemukan bahwa itu energi di sekitar mereka telah menjadi kekerasan. Sementara gangguan telah terjadi karena perubahan ini, awan gelap tebal tiba-tiba mulai muncul di langit tanpa peringatan. Banyak petir berwarna perak seperti kilat yang samar-samar meluncur menembus awan. Keributan muncul di benteng kuning misterius ketika semua orang melihat awan guntur tiba-tiba menutupi langit yang cerah. Ekspresi banyak ahli berubah drastis. Mereka bisa merasakan energi menakutkan yang terkandung dalam awan guntur ini. Jika energi dituangkan ke bawah, itu mungkin akan menghancurkan setengah dari benteng kuning misterius. Sementara benteng kuning misterius telah berubah menjadi kegemparan. Xiao Yan, yang telah duduk di panggung batu, perlahan membuka matanya. Awan guntur seakan dipicu oleh sesuatu ketika mereka berputar dan menjadi lebih cemerlang. Dalam waktu 2 menit singkat, awan guntur hitam gelap telah berubah menjadi awan guntur berwarna cerah 5 di depan banyak mata yang terkejut. Apakah ini Lightning Pill legendaris? Sebuah pengabdian dan kegairahan muncul di wajah semua alkemis saat mereka mempelajari awan guntur 5 warna di langit. Pil Lightning semacam ini adalah sesuatu yang banyak alkemis tidak dapat memanggil bahkan setelah menghabiskan seluruh hidup mereka mencoba untuk melakukannya. Ini benar-benar pil berwarna 5. Gu He dan Fama mengamati langit, dan Gu He menghela nafas dengan lembut. Hatinya merasa beberapa saat kalah saat dia menatap sosok kurus itu. Tidak heran Yun Yun akhirnya mencintainya. Bakat ini adalah sesuatu yang Gu He harus akui bahwa itu dia tidak punya. Bang, petik 1. Guntur intens tiba-tiba bergemuruh ketika awan guntur bergolak di langit. Lapisan awan tiba-tiba pecah ketika pil lightning seberat ribuan kaki tiba-tiba meledak ke arah Xiao Yan di bawah di depan banyak mata yang terkejut. Setelah merasakan energi menakutkan yang terkandung dalam lightning pil 5 warna, bahkan ekspresi dari kelompok Kailin tanpa sadar berubah.
Xiao Yan perlahan mengangkat kepalanya dan melirik lightning pil 5 warna saat itu merobek langit dan bergegas seperti naga besar. Dengan jentikan jarinya, tubuh berwarna emas gelap muncul. Tubuh gelap emas tanpa ampun bertabrakan dengan pil lightning. Petik 1. Keduanya bertabrakan dan pil lightning yang sangat ganas menghilang dalam sekejap, menyebabkan banyak orang mengungkap wajah tercengang. Mata mereka dengan hati-hati melirik, dan mereka menemukan boneka berongga tanpa ekspresi. Itu adalah Sky Demon wayang Xiao Yan. Gemuruh. Awan guntur di langit tampaknya telah marah setelah Sky Demon Puppet melahap pil lightning. Banyak pilar petir 5 warna datang dengan cara yang gila. Namun, tidak satu pun dari mereka yang menembus pertahanan Sky Demon Puppet. Para petir tak terkendali ini terus selama hampir 10 menit sebelum awan berangsur-angsur memucat. Awan guntur yang menakutkan perlahan menghilang di depan banyak mata yang ketakutan. Pil-pil obat pil tingkat 8 benar-benar menakutkan. Kekuatan seperti itu adalah sesuatu yang bahkan beberapa elit Dozuns tidak bisa tahan. Banyak orang yang diam-diam mengklik lidah mereka setelah menonton pil lightning perlahan menghilang. Obat pil tingkat seperti itu benar-benar tidak bisa disempurnakan oleh orang biasa. Xiao Yan memberi isyarat dengan tangannya setelah melihat pil lightning menghilang. Dia mengembalikan Sky Demon Puppet ke storage ring-nya. Dengan jentikan jarinya, penutup kuali terbuka lebar. Warna pelangi dengan eksplosif ditembakkan dengan kecepatan seperti kilat. Itu baru saja akan melarikan diri ke kejauhan ketika Xiao Yan mengulurkan tangan. Angin tak terlihat menahan pil itu dengan kuat sebelum akhirnya disedot ke telapak tangannya. Kemudian dimasukkan ke dalam botol batu giok yang kemudian dibuang ke dalam storage ring-nya. Pemimpin aliansi luar biasa. Petik 1. Sebuah sorakan memekakkan telinga segera terdengar ketika semua orang melihat Xiao Yan berhasil memperbaiki pil. Banyak wajah alkemis merah karena mata mereka menatap Xiao Yan dengan panas yang berapi-api. Ini adalah pertama kalinya mereka pernah melihat seorang alkemis dari tier ini dan lightning pil di level ini. Xiao Yan tersenyum ketika dia mendengar sorak-sorai yang luar biasa ini. Dia tersenyum dan dengan lembut menekan tangannya ke bawah. Matanya perlahan menyapu wajah semua alkemis yang hadir. Akhirnya, mereka berhenti di wajah Liu Chang dan Wu Zhen. Pada saat ini, ekspresi mereka sedikit tidak wajar, dan mereka tidak berani bertemu mata Xiao Yan. Penyempurnaan pil ini hanyalah salah satu alasan aku datang ke pil hall kali ini. Seluruh tempat menjadi benar-benar diam ketika semua orang mendengar suara samar Xiao Yan. Beberapa orang mulai merasa tidak nyaman. Mereka sepertinya memprediksi apa yang akan terjadi. The Pil Hall adalah salah satu departemen dari aliansi Yan. Statusnya tidak berbeda dengan ruang lain, tetapi beberapa orang mulai mendapatkan arogansi selama tahun-tahun ini. Mereka mengabaikan aliansi Yan dan bertindak egois, menghasilkan ketidakharmonisan internal. Ini adalah pelanggaran besar. Ekspresi Xiao Yan perlahan menjadi dingin. Teriakan dinginnya bergema di samping telinga semua orang. Aku memiliki daftar nama di sini. Semua orang di dalamnya memiliki tuntutan terhadap mereka. Xiao Yan mengepalkan tangannya dan sebuah gulungan muncul di dalamnya. Dia kemudian melemparkannya ke Kailin dan memerintahkan dengan suara yang dalam, "Baca." Banyak orang gemetar ketika mereka mendengar suara dalam Xiao Yan. Rasa dingin muncul di hati mereka. Kailin menerima gulungan itu. Matanya yang cantik dengan dingin menyapu semua orang yang hadir. Nama-nama yang tercatat di atasnya adalah mereka yang paling arogan. Beberapa bahkan menyebabkan banyak masalah, tetapi masalah ini akhirnya hanyut. Di masa lalu, dia khawatir tentang Pil Hall, jadi dia hanya bisa mentoleransi keluhan ini. Namun, dengan kembalinya Xiao Yan, kekhawatiran itu benar-benar menghilang. Pil Hall Departemen Pertama, Hu Zhou, mengabaikan perintah dan bertindak dengan arogan. Dia pernah menunda pengiriman pil obat karena beberapa masalah pribadi, yang mengakibatkan kematian undur-undur dari saudara Yan Alliance. Petik 1. Pil Hall Departemen Kedua, He Yuanming, secara diam-diam mengantongi bahan-bahan obat dari aliansi Yan. Tidak hanya dia tidak mengaku bersalah setelah diekspos, dia bahkan melukai orang yang telah mengeksposnya. Petik 1. Pil Hall Departemen Pertama. Wajah beberapa alkemis di dalam Pil Hall tiba-tiba menjadi pucat ketika mereka mendengar banyak nama yang diucapkan dari mulut Kailin. Pil Hall Elders, Liu Chang dan Wu Zhen, menjadi sombong karena kontribusi mereka, tidak mematuhi perintah, dan mengundurkan diri dari pertempuran. Mereka diam-diam telah menjual pil obat Yan Alliance dan mengantongi keuntungan. Petik 1. Alun-alun berubah menjadi kegemparan saat seruan dingin terakhir Kailin terdengar. Liu Chang dan ekspresi Wu Zhen memucat. Itu tidak terduga bahwa itu Xiao Yan akan berani bertindak melawan mereka.
Suatu negara memiliki hukumnya dan aliansi memiliki aturannya sendiri. Mereka yang telah disebutkan akan ditangani sesuai dengan aturan aliansi. Tidak ada yang akan terhindar. Xiao Yan berbicara dengan suara lemah. Kepala aliansi. Petik 1. Liu Chang dan Wu Zhen tiba-tiba berdiri dan dengan marah berteriak, kami berdua adalah tier 7 alkemis kelas tinggi. Kami berdua telah membantu mengembangkan pil hall ke kondisinya saat ini. Apakah kamu berencana menyingkirkan kami sekarang karena telah menjadi sukses? Petik 1. Kelebihan kamu tidak menggantikan kesalahan kamu. Aliansi Yan bukanlah organisasi yang longgar. Tidak ada yang bisa melanggar aturannya. Xiao Yan dengan dingin berteriak. Tidak akan ada standar tanpa aturan. Jika pil hall diizinkan untuk melanjutkan di sepanjang jalan ini, perselisihan internal akan segera terbentuk dalam aliansi Yan. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak akan menunjukkan belas kasihan jika dia benar-benar harus kejam. Bastard, siapa yang peduli tentang posisi pil hall elder ini? Diri yang sudah lanjut usia ini akan berhenti. Petik 1. Wajah Liu Chang dan Wu Zhen berganti-ganti antara hijau dan putih. Sesaat kemudian, mereka dengan dingin tertawa. Dengan gelombang lengan mereka berteriak keras, apakah ada yang akan pergi bersama kami berdua? Petik 1. Setelah mendengar seruan ini, para alkemis di alun-alun saling melirik. Akhirnya, beberapa orang kepercayaan mereka dan beberapa nama yang telah dibaca, yang tahu bahwa itu mereka akan kehilangan keberuntungan jika mereka tinggal, buru-buru berjalan ke depan dan mengikuti kelompok Liu Chang. Liu Chang dan Wu Zhen tanpa sadar tersenyum dengan senang ketika mereka melihat orang-orang ini. Mereka memandang Xiao Yan dan berkata, Kepala aliansi, jika tempat ini tidak memungkinkan kami untuk tinggal, akan ada yang lain yang akan melakukannya. Selamat tinggal. Senyum tiba-tiba muncul di wajah Xiao Yan saat dia menatap duo itu, yang dengan dingin tersenyum dan berbalik. Dia perlahan bertanya, Kailin, hukuman macam apa yang menanti orang-orang yang secara pribadi mengkhianati aliansi dan pergi? Petik 1. Busur es dingin terangkat di sudut bibir Kailin ketika dia mendengar ini. Dia menjawab dengan suara lemah, kematian tanpa belas kasihan. Petik 1. Kelompok Liu Chang, yang baru saja berbalik dan pergi, tiba-tiba terhenti ketika mereka mendengar kata-kata Kailin. Langkah-langkah Liu Chang segera terhenti ketika mereka mendengar suara dingin Kailin. Sesaat kemudian, Liu Chang dan Wu Zhen tiba-tiba memalingkan kepala mereka. Mereka dengan marah menuntut, mengapa? Apakah aliansi yang bermaksud untuk membunuh kita semua di depan begitu banyak orang? Petik 2. Xiao Yan meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Matanya acuh tak acuh mempelajari kelompok Liu Chang. Banyak dari mereka menunjukkan kepanikan mereka. Suara samar bergema di samping telinga semua orang, Yan Alliance memiliki aturannya sendiri. Ini bukan organisasi yang longgar. Tidak apa-apa jika seseorang ingin mundur dari Yan Alliance. Namun, jika seseorang ingin menarik diri sebagai alasan untuk melarikan diri dari hukuman setelah melakukan kejahatan, akankah seseorang tidak memperlakukan aliansi Yan seperti permainan anak-anak? Petik 1. Selama tahun-tahun ini, kalian berdua telah terlalu arogan, menyebabkan masalah bagi pil hall dan mengakibatkan perpecahan aliansi Yan. Ini kejahatan besar. Jika itu bisa diselesaikan hanya dengan berhenti, bukankah itu berarti bahwa itu siapapun yang melanggar peraturan Yan Alliance aku bisa pergi dengan damai dengan keluar dari Yan Alliance? Dalam hal ini, apakah diperlukan aliansi Yan aku? Petik 2. Ekspresi Xiao Yan adalah es dingin. Keinginan membunuh di hatinya menjadi lebih padat. Keduanya seperti rayap. Jika mereka diizinkan untuk pergi dengan aman, semua aturan Yan Alliance akan menjadi lelucon. Setelah presiden ini ditetapkan, bagaimana dia bisa mengendalikan massa? Para alkemis dari pil hall menundukkan kepala mereka ketika mereka mendengar teriakan dingin dan buritan Xiao Yan. Mereka memang menjadi arogan selama tahun-tahun ini karena status unik mereka dalam aliansi Yan. Keringat turun dari mereka sementara Xiao Yan menegur mereka dengan cara dingin. Wajah Liu Chang dan Wu Zhen berkedut. Jantung mereka sedikit panik ketika mereka merasakan tatapan sedingin es yang dialami oleh para anggota aliansi Yan di sekitarnya. Perkembangan situasi ini telah melampaui harapan mereka. Awalnya, dengan status alkemis tingkat 7 tingkat tinggi mereka akan diperlakukan seperti VIP dimanapun mereka pergi. Itu tidak terduga bahwa itu Xiao Yan akan benar-benar kasar ini. Apa yang kamu rencanakan? Liu Chang mengertakkan gigi dan bertanya. Bukan itu yang aku rencanakan. Aku akan tampil sebagai negara aturan aliansi. Xiao Yan dengan samar menjawab. Ekspresi Liu Chang dan Wu Zhen berubah drastis ketika mereka mendengar ini.
Menurut aturan aliansi Yan, pelanggaran mereka akan mengharuskan mereka untuk mati beberapa kali untuk menebus kejahatan mereka. Tangkap mereka. Petik 1. Wajah Kailin dingin ketika dia memberi perintah. Dimengerti. Petik 1. Petik 1. Para ahli di sekitarnya dari aliansi Yan, yang sedang menunggu perintah, segera bergegas menuju kelompok Liu Chang setelah mendengar teriakan Kailin. Bajingan, apa kamu pikir kita berdua takut padamu? Petik 1. Liu Chang dan Wu Zhen benar-benar mulai panik ketika mereka melihat para ahli bergerak. Teriakan marah terdengar saat Doki melonjak dari tubuh mereka. Mereka dengan paksa menyingkirkan beberapa ahli Yan Alliance yang telah tiba di samping mereka. Tubuh mereka bergerak, dan mereka berubah menjadi sosok cahaya yang mencoba melarikan diri ke kejauhan. Mencoba melarikan diri. Petik 1. Xiao Yan mengangkat alisnya. Mulutnya mengungkapkan senyum dingin ketika telapak tangannya meraih ke arah keduanya. Ruang sekitarnya langsung terhenti dan kedua sosok itu terperangkap di dalam. Xiao Yan secara acak melemparkan dua orang yang ditangkap ini kembali, dan mereka dengan keras menabrak tanah. Bro, petik 1. Petik 1. Kekuatan yang kuat menyebabkan duo itu mengeluarkan seteguk darah segar. Ekspresi mereka mengerikan. Sebelum mereka dapat meneriakkan, banyak tombak panjang dengan kilau dingin berhenti di dekat kepala mereka. Aliansi Kepala Pak, tolong biarkan kami berdua pergi. Kami pasti akan melakukan yang terbaik untuk Yan Alliance di masa depan. Doki di dalam tubuh mereka telah dengan paksa disebar oleh telapak Xiao Yan sebelumnya. Hanya pada saat inilah Liu Chang dan Wu Zhen menjadi ketakutan. Mereka buru-buru berteriak bersama. Aturan Yan Alliance tidak akan diubah karena siapapun atau acara apapun. Xiao Yan melirik acuh tak acuh pada dua individu ini. Dia melambaikan lengan bajunya dan sekelompok ahli Yan Alliance menangkap mereka berdua seperti serigala dan harimau. Mereka diseret ke bagian terdalam dari Pil Hall. Pengkhianat yang telah merencanakan untuk mengikuti mereka berdua semuanya ditangkap dan diseret. Dalam sekejap, jeritan sepi bergema di atas alun-alun. Teriakan menyedihkan itu berangsur-angsur menjadi jauh dan alun-alun menjadi sunyi. Para alkemis yang hadir itu tercakup dalam cok keringat. Tak satu pun dari mereka berani mengucapkan sepatah kata pun. Gu He, hati Gu He gemetar ketika dia mendengar suara tiba-tiba Xiao Yan. Dia segera dan dengan penuh respek menanggapi. Sebagai kepala Pil Hall, kamu memiliki tanggung jawab bahwa itu kamu tidak dapat menghindari agar memungkinkan Pil Hall berubah menjadi negara ini. Mulai hari ini, kamu akan diturunkan jabatan dari kepala balai menjadi wakil kepala balai. Grandmaster Fama akan dipromosikan dari posisi Elder ke kepala Pil Hall yang baru. Gu He dan Fama dengan cepat menyadari perubahan ketika mereka mendengar suara samar Xiao Yan. Xiao Yan saat ini tidak lagi Xiao Yan dari dulu. Xiao Yan saat ini memiliki kekuatan mutlak untuk berurusan dengan siapapun. Karena ada hukuman, secara alami akan ada hadiah. Aliansi Yan telah berkembang pesat selama tahun-tahun ini. Ini adalah metode kuno untuk melatih jiwa seseorang. Ini akan dapat membantu terobosan alkemis ke tingkat ke-8. Semua alkemis dari Pil Hall yang telah mencapai tier ke-7 akan dapat memperolehnya setelah membuat sejumlah kontribusi. Mereka dari tingkat yang lebih rendah akan dapat memperoleh sebagian dari itu untuk melatih semangat mereka setelah membuat sejumlah kontribusi kepada Yan Alliance. Ini akan memungkinkan kamu untuk meningkatkan tingkat di mana tingkat alkemis kamu meningkat. Aku harap semua orang akan berlatih keras. Xiao Yan menjentikkan jarinya setelah kata-katanya terdengar. Sebuah gulungan terbang menuju Fama dan Gu He yang tercengang. Ini, metode kuno untuk melatih jiwa seseorang. Petik 1. Ada banyak alkemis yang hadir. Selain itu, ada beberapa alkemis yang bukan milik aliansi Yan. Namun, semua wajah mereka mengungkapkan ketidakpercayaan ketika mereka mendengar kata-kata Xiao Yan. Mereka jelas menyadari betapa pentingnya kekuatan spiritual seseorang kepada seorang alkemis, tetapi tidak satu pun dari mereka yang pernah mendengar bahwa itu adalah mungkin untuk melatih roh seseorang. Pada saat yang sama, mereka menyadari bahwa itu Xiao Yan tidak akan membuat klaim palsu di depan umum mengingat statusnya, sehingga semua mata mereka menjadi panas. Tidak disangka ada manfaat seperti itu untuk bergabung dengan Pil Hall, sepertinya aku harus menemukan kesempatan untuk bergabung dengannya. Petik 1. Para alkemis itu hadir menatap Gu He dan Fama dengan mata iri ketika pikiran ini muncul di dalam hati mereka. Aliansi Yan mungkin memiliki aturan yang sangat ketat, tetapi mereka bisa bertahan jika mereka mampu memperkuat diri. Selain itu, kelompok Liu Chang dari sebelumnya telah benar-benar mewujudkannya sendiri. Dengan kejahatan itu, faksi atau sekte lainnya sudah lama mengeksekusi mereka. Mereka bahkan tidak akan diberi waktu untuk berdebat. Tangan Fama dan Gu He yang gemetar memegang gulungan di depan banyak mata panas yang berapi-api.
Mereka telah mendengar bahwa itu memang mungkin untuk melatih roh seseorang, tetapi metode itu telah lama hilang. Itu tidak terduga bahwa itu Xiao Yan benar-benar memiliki metode seperti itu. Selain itu, dia bersedia memberikannya kepada mereka berdua. Hati mereka berdua sangat bersemangat, tetapi mereka tidak tahu bahwa ini hanyalah sebagian dari metode, namun bagian ini menguntungkan keadaan mereka saat ini. Jika mereka melakukan kontribusi luas di masa depan, Xiao Yan secara alami akan memberikan sisa metode kepada mereka. Kailin diam-diam menghela nafas lega ketika melihat alun-alun tiba-tiba menjadi sangat bersemangat. Dia khawatir bahwa itu menghukum keras grup Liu Chang akan menyebabkan orang menjadi takut pada aliansi Yan. Itu tidak terduga bahwa itu Xiao Yan memahami teori wortel dan tongkat. Dengan bertindak kejam dan kemudian rileks, dia berhasil menaklukkan semua orang yang sombong ini. Bahkan seseorang seperti Gu Dia menampilkan wajah yang menunjukkan rasa terima kasihnya yang tulus. Orang ini sudah lebih dewasa dibandingkan saat itu. Kailin menoleh, melirik sisi wajah Xiao Yan, dan dengan lembut bergumam di dalam hatinya. Kailin jelas mengerti di dalam hatinya bahwa itu Pil Hall pasti akan berubah menjadi lebih baik setelah insiden ini hari ini. Dengan pencegahan ini, insiden seperti itu mungkin tidak akan terjadi lagi di masa depan. Tanpa Pil Hall sebagai kanker yang berkembang, aliansi Yan akan terus berkembang dan akan benar-benar mendominasi wilayah barat laut benua. Xiao Yan beristirahat selama 2 hari di Benteng Kuning Misterius setelah menyelesaikan masalah tentang Pil Hall. Dia sedikit lelah setelah memperbaiki pil obat tingkat 8. Apakah pil dini pertama ini benar-benar cocok untuk Xiao Xiao? Di dalam ruangan di mana aroma yang tersembunyi berlama-lama, Kailin menyaksikan Xiao Yan mengeluarkan pil obat tingkat 8 yang telah disempurnakannya beberapa hari sebelumnya. Dia menanyakan pertanyaan dengan cemas. Kekuatan obat pil obat tingkat 8 cukup tinggi. Xiao Xiao konstitusi mungkin sudah sangat kuat, tetapi Kailin masih sedikit khawatir. Bersantai, pil mulut pertama mungkin dianggap sebagai pil obat tingkat 8, tetapi efek obatnya sangat lembut. Ini paling cocok untuk Xiao Xiao saat ini. Kekuatan obat di dalamnya akan terus berada di dalam tubuh Xiao Xiao dan akan meningkatkan konstitusinya saat dia tumbuh, menyebabkan dia menjadi sempurna. Xiao Yan tersenyum dan menjawab. Seseorang mungkin tidak menjadi sempurna setelah mengkonsumsi pil pertama dengan sendirinya, tetapi Xiao Xiao sudah memiliki landasan yang sangat baik, sehingga yang dia lakukan hanyalah menstabilkan yayasan ini. Kailin hanya bisa mengangguk ketika dia mendengar jawaban Xiao Yan. Dia hanya menyaksikan Xiao Yan dengan lembut menempatkan pil obat ke dalam mulut kecil Xiao Xiao yang penasaran, yang mata hitam gelapnya berkeliaran di sekitar ruangan. Pil obat berubah menjadi sekelompok cahaya lembut yang meresap ke dalam tubuh Xiao Xiao setelah dia mengkonsumsinya. Setelah itu, perlahan berhenti di bagian bawah perutnya. Cahaya perlahan-lahan dipancarkan saat Xiao Xiao bersin. Kedua matanya tertutup karena dia sudah agak lelah. Ini adalah hamburan awal dari kekuatan obat. Yang perlu kita lakukan adalah menunggu dia bangun. Xiao Yan tersenyum saat dia menjelaskan. Kailin mengangguk lembut setelah mendengar penjelasan ini. Dia membungkuk tubuh halus dan dengan lembut mengusap tangannya di atas tubuh Xiao Xiao. Wajahnya yang menyihir mengungkapkan pesona yang dipenuhi dengan cinta keibuan. Xiao Yan sedikit linglung saat dia melihatnya. Dia dengan lembut berkata, kakak telah meminta kami untuk mengadakan pernikahan klan Xiao sederhana untuk menikahi kamu ke klan Xiao. Apa yang kamu katakan? Tubuh Kailin bergetar ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan. Xiao Yan perlahan berjalan ke depan ketika dia melihat tubuh Kailin yang agak kaku namun indah. Ekspresi dinginnya biasanya digantikan oleh warna merah terang yang sangat langka. Dalam sekejap, dia tampak lebih mempesona. Hati Xiao Yan menjadi sedikit panas ketika dia melihat reaksi mempesonanya. Lengannya memeluk pinggang yang sempit dan tampaknya tanpa tulang itu. Senyum kecil muncul saat dia dengan lembut mencium Kailin dengan matanya yang sedikit emosional. Nafsu diam-diam mengisi ruangan hangat. Setelah menyelesaikan perang dengan Sekte Singa Mendalam dan masalah dalam Pil Hall, Xiao Yan santai selama periode waktu yang diikuti. Aliansi Yan mungkin sangat besar, tetapi telah dilakukan dengan baik di bawah manajemen Kailin, Xiao Ding, dan yang lainnya. Mereka secara alami akan mengatur semuanya setelah pertempuran besar. Tidak perlu bagi Xiao Yan untuk campur tangan. Dengan demikian, Xiao Yan senang memiliki waktu untuk bersantai. Dia meninggalkan Xiao Xiao sendirian dan menikmati perasaan sebagai seorang ayah. Selama periode waktu ini, Xiao Yan juga menggunakan sebagian waktu luangnya untuk membuka gulungan wormhole yang diberikan Yao Lao kepadanya. Benteng Kuning Misterius tidak jauh dari Kekaisaran Jiama, dan tempat ini adalah lokasi yang sangat penting.
Oleh karena itu, wormhole yang mengarah ke Falling Star Pavilion terhubung ke Yellow Fortress misterius. Terlepas dari sisi mana yang menghadapi masalah di masa depan, satu pihak akan mampu memperkuat yang lain dengan kecepatan tinggi. Pembentukan wormhole tidak diragukan lagi akan memungkinkan kekuatan tersembunyi Yan Alliance melambung. Dengan Falling Star Pavilion mendukungnya, faksi kedua tidak akan mampu bersaing dengan aliansi Yan di wilayah barat laut ini. Mendominasi bagian barat laut benua hanyalah masalah waktu. Selama periode waktu ini, Xiao Yan juga memperoleh beberapa informasi mengenai pengembangan aliansi Yan. Hal yang menyebabkan Xiao Yan terkejut adalah bahwa itu gerbang Xiao faksi saudaranya yang kedua, Xiao Li, telah didirikan di daerah Black Corner juga telah bergabung dengan aliansi Yan beberapa tahun yang lalu. Itu juga merupakan lokasi yang dapat diperluas oleh Yan Alliance di masa depan. Dengan dukungan Yan Alliance dan Punch Gate yang didirikan Xiao Yan di Inner Academy, pengembangan gerbang Xiao juga cukup mengesankan. Itu secara samar-samar menjadi eksistensi besar di dalam wilayah Black Corner. Setelah waktunya matang di masa depan, banyak faksi yang dimiliki oleh Xiao Yan, seperti aliansi Yan. Gerbang Xiao dan Pavilion Bintang Jatuh akan benar-benar bergabung. Ini akan menjadi faksi kuat yang tersebar di 3 wilayah besar di benua Doki. Potensinya memang tak terbatas. 3 saudara Xiao telah berkumpul di sebuah halaman yang tenang jauh di dalam Yan Alliance. Kailin sedang bermain dengan Xiao jarak yang cukup dekat. Tawa riang gadis kecil itu tanpa henti muncul di halaman, mengisinya dengan keaktifan. Sudah bertahun-tahun sejak Xiao Yan menikmati waktu yang damai. Xiao Yan tanpa sadar tersenyum ketika dia melihat ekspresi mempesona yang muncul di wajah dingin Kailin saat dia bermain dengan Xiao. Selama dia berada di depan Xiao, wakil kepala aliansi Yan, yang muncul sedingin es di mata orang lain, tampaknya mengalami transformasi menjadi kecantikan yang sangat besar yang dipenuhi dengan cinta seorang ibu. Kehangatannya menyebabkan hati siapapun yang memandangnya untuk bergetar. Selama periode waktu ini, Xiao Yan dan Kailin juga mengadakan pernikahan klan Xiao sederhana yang dilakukan oleh Xiao Li dan Xiao Ding. Pernikahan ini tidak megah karena hanya Xiao Ding dan Xiao Li yang menghadirinya. Tidak ada gembar-gembor besar diadakan, tetapi dikatakan bahwa itu kakak laki-laki seperti ayah seseorang. Itu bisa dianggap sebagai upacara serius dengan Xiao Ding dan Xiao Li hadir. Terlepas dari apa yang terjadi, hal-hal yang telah dilakukan Kailin untuk klan Xiao dan aliansi Yan cukup untuk membuat Xiao Yan merasa bersalah. Dia harus memberinya status ini. Xiao Ding dan Xiao Li mendengar Xiao Yan berbagai pengalaman selama tahun-tahun ini saat mereka duduk di halaman. Tanpa sadar tergoncang oleh banyak rindu sempit. Kehidupan mereka selama tahun-tahun ini tidak membuat rileks karena Yan Alliance, tetapi Xiao Yan telah sering dibebankan melalui bahaya, dan hal-hal telah cukup sulit baginya selama tahun-tahun ini. Mereka berdua menghela nafas pelan ketika mereka memikirkan hal ini. Mereka mempelajari sisi wajah yang dewasa dan tegas dari pria muda di depan mereka. Beban seluruh klan Xiao membebani dirinya. Orang lain pasti sudah pingsan karena tekanan, tapi Xiao Yan telah melakukan yang terbaik untuk menjadi lebih kuat bagi klan Xiao dan untuk menyelamatkan ayah mereka. Saudara ketiga, sudah sulit untukmu tahun ini. Xiao Yan terkejut ketika mendengar kata-kata kasar kakaknya Xiao Ding. Dia menjawab dengan lembut, apa kesulitan kecil ini jika itu akan memungkinkan keluarga kami untuk bersatu kembali. Kakak laki-laki dan saudara laki-laki kedua bahkan rela mengorbankan hidup mereka untukku. Aku akan menjadi terlalu tidak manusiawi jika aku tidak bekerja keras untuk meningkatkan. Ketiga bersaudara saling melirik setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Mereka semilet dengan pemahaman umum. Tidak perlu mengatakan hal lain kepada seseorang yang memiliki hubungan darah, yang lebih dekat dari apapun. Kailin agak jauh mengungkapkan senyum tipis di wajahnya ketika dia melihat 3 saudara laki-laki yang tersenyum. Perasaan memiliki keluarga ini menyebabkan hatinya merasa sangat nyaman. Usaha yang dia lakukan dalam tahun-tahun ini sangat berharga. Tidak terduga klan Xiao kami memiliki sejarah seperti itu. Kejutan muncul di wajah Xiao Ding dan Xiao Li ketika mereka mendengar Xiao Yan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan klan Xiao secara rinci di dalam halaman. Mereka tidak menduga klan Xiao mereka, yang hanya memiliki reputasi kecil di Wutan City, untuk benar-benar berasal dari klan Xiao. Klan Xiao dari 8 klan kuno yang terkenal di seluruh benua Doki. Namun, kekuatan garis darah Xiao klan kami telah habis. Jumlah terakhirnya telah diteruskan kepada aku oleh leluhur Xiao Xuan. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas. Tubuhnya menyusut di kursi yang luas seperti yang dia
Katakan, alasan bahwa itu klan Xiao telah menarik probing dari faksi besar seperti Hall of Souls justru karena keluarga Xiao ini dulunya klan Xiao. Petik 1. Namun, kamu mengatakan bahwa itu kekuatan garis keturunan klan Xiao telah habis. Mengapa Hall of Souls menyerang kita? Berdasarkan informasi yang aku peroleh, tampaknya Hall of Souls berencana untuk menangkap semua orang dengan darah klan Xiao kami. Xiao Ding merajut alisnya dan menyuarakan pikirannya. Jari Xiao Yan dengan lembut menyentuh sandaran tangan kursi. Ada keraguan di antara alisnya. Hanya apa yang orang-orang dari Hall of Souls rencanakan untuk dilakukan. Mayat anggota saat ini klan Xiao tidak lagi memiliki bahkan sedikit kekuatan keturunan. Apa gunanya menangkap mereka? Mungkinkah mereka berencana untuk menggunakan orang-orang ini sebagai sandera untuk membuatnya menyerahkan God Dia Dewa kuno? Namun, hanya ayahnya sebagai sandera saja sudah cukup. Menangkap yang lain tidak diperlukan. Aku ingin tahu apa yang orang-orang dari aula jiwa itu sampai. Xiao Yan menggelengkan kepalanya, tapi hatinya menjadi sedikit lebih berhati-hati. The Hall of Souls biasanya tidak melakukan apapun yang tidak ada artinya. Karena mereka tertarik pada klan Xiao, mereka pasti punya motif. Tenang, klan Xiao saat ini berangsur-angsur berkembang. Anggotanya telah terpencar oleh kami di Yan Alliance. Mustahil bagi Hall of Souls untuk menangkap mereka semua. Setelah faksi kami menjadi kuat di masa depan, kami akan mengumpulkan semua anggota klan yang tersebar lagi. Xiao Ding samar-samar tersenyum dan menjelaskan ketika dia melihat Xiao Yan mengerutkan kening. Xiao Yan mengangguk lembut. Kakak laki-laki benar-benar memiliki cara melakukan sesuatu. Setelah mengalami hal-hal itu sejak saat itu, dia secara alami tidak akan membiarkan mereka dengan mudah terjadi lagi. Saudara kedua, ini adalah gulungan teknik rahasia. Kamu dapat mempraktekkannya seperti yang diinstruksikan. Kamu juga dapat menyebarkannya ke beberapa anggota klan yang luar biasa. Xiao Yan merenung sejenak sebelum mengambil Skyfire Tree Mysterious Cheng dan menyerahkannya kepada Xiao Li. The Skyfire Tree Mysterious Cheng telah diciptakan oleh leluhur Xiao Xuan. Ini menggunakan metode khusus untuk memungkinkan anggota klan untuk berlatih dan membuat tato klan. Meskipun anggota klannya tidak lagi memiliki kekuatan garis darah dan tidak mampu melepaskan kekuatan penuh tato klan, itu masih dapat secara signifikan meningkatkan kekuatan seseorang. Api yang diperlukan untuk berlatih Skyfire Tree Mysterious Cheng tidak perlu menjadi flames surgawi. Mereka hanya perlu menemukan beberapa api binatang yang sedikit inferior. Xiao Li menerima gulungan yang diberikan Xiao Yan kepadanya. Dia sadar bahwa itu Xiao Yan tidak memiliki hal yang sukar. Karena Xiao Yan telah mengatakan bahwa itu berguna, Xiao Li secara alami tidak akan meragukannya. Situasi aliansi Yan telah diselesaikan. Aku tidak akan campur tangan dalam hal-hal yang tersisa. Oleh karena itu, aku akan bergegas kembali ke Central Plains dalam 2 hari. Xiao Yan menyuarakan pemikirannya setelah melihat Xiao Li menerima gulungan itu. Begitu cepat, Xiao Ding dan Xiao Li berbicara agak enggan ketika mendengar kata-katanya. Haha, wormhole antara Yan Alliance dan Falling Star Pavilion telah dibangun. Seseorang tidak perlu terlalu banyak waktu untuk bepergian di antara dua tempat itu. Kamu berdua dapat pergi dan melihat-lihat jika kamu punya waktu. Aku akan memberi tahu Falling Star Pavilion. Xiao Yan tersenyum ketika dia berbicara kepada mereka. Setelah menghitung hari, apa yang dinamakan perdagangan spasial adil akan segera dimulai. Dia harus bergegas kembali secepat mungkin. The Purifying Demonic Lotus Flame terlalu penting baginya. Jika dia bisa mendapatkan ia mungkin bisa menerobos kelas Dozun. Hanya ketika seseorang benar-benar mencapai kelas Doseng akan memiliki kualifikasi untuk bertarung dengan faksi seperti Hall of Souls. Jika tidak, Xiao Yan tidak akan berani untuk pergi dan menyelamatkan ayahnya. Kamu akan berangkat lusa. Kailin juga telah mendengar kata-kata ini. Dia menarik Xiao Xiao dan bertanya. Aye, kali ini, kamu juga harus kembali denganku ke Falling Star Pavilion untuk bertemu guru. Xiao Yan dengan lembut tertawa. Dia menganggap Yao Lao seperti seorang ayah. Sekarang Kailin adalah istrinya, dia tentu harus bertemu dengannya. Tua itu, tuan dari dulu. Kailin memutar matanya saat dia bertanya. Jika dia tidak takut dengan guru Xiao Yan, dia, sebagai ratu suku ular rakyat, akan membunuh Xiao Yan berkali lipat. Xiao Yan mengangguk. Dia berjongkok, menepuk kepala Xiao Xiao, dan dengan lembut berkata, selain itu, kami akan membawa Xiao Xiao ke Pavilion Star Jatuh. Ini adalah tempat teraman yang aku tahu. Apalagi, guru bisa mengajarinya. Saat ini dia sudah bisa memulai pelatihan. Keengganan melintas di mata Kailin ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan, tapi dia masih mengangguk setuju. Dia sadar bahwa itu Xiao Yan melakukan ini demi Xiao Xiao.
Xiao Yan sedikit tersenyum setelah mengeluarkan instruksinya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Wong Hole. Memurnikan Demonic Lotus Flame, sudah lebih dari 1 dekade. Aku